salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Hotu Mesi. Perkenalkan, saya Triali Halimah, mahasiswa program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pattimura. Di sini saya akan melakukan video praktek pembelajaran. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Hari ini sudah sarapan? Sudah, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Ada yang tidak hadir? Ada, Ibu. Siapa yang tidak hadir? Ini adalah saya, Ibu. Alasannya dari mana, Ibu? Tidak tahu, Ibu. Dengan apa, Ibu? Iya. Baik. Sebelumnya Ibu akan mengambil absen ya. Isra Ismail. Hadir, Bu. Januari Cuti Sarmas. Hadir, Ibu. Injil Tue. Hadir, Ibu. Tania Sowa. Hadir, Ibu. Marni Patse. Hadir, Ibu. Ya, baik. Ibu minta Isra untuk membawa kita dengan doa sebelum kita mulai. Isra. Ya, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sudah mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Ya, Ibu. Ya, baik. Sebelum Ibu masuk dengan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Di sini siapa yang merasa hak dan kewajibannya itu tidak setara atau dia tidak pernah mendapatkan haknya sebagai seorang anak atau seorang peserta didik? Ada yang memberikan contoh kepada Ibu? Isra? Saya kalau terkait hak sebagai seorang anak, kita itu misalnya mau dapat uang jajan itu susah, Bu. Nanti kita tidak bisa belanja, jadi hak kita kayak yang terpenuhi. Ya, baik. Ibu akan meluruskan apa yang sudah Isra sampaikan. Kenapa sampai Isra tidak mendapatkan uang jajan dari orang tua Isra? Karena Isra lupa dengan kewajiban yang harus Isra lakukan. Karena sebagai anak, Isra harus melakukan yaitu mematuhi perintah orang tua. Isra dapat membantu pekerjaan di rumah untuk membantu kedua orang tua. Nah, dari sini ada yang bisa simpulkan materi apa yang akan dibawakan? Baik, Bu. Ya, Hak dan kewajiban warga negara, Ibu. Ya, betul. Ibu akan membawakan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Ya, baik. Apa itu hak dan kewajiban warga negara? Sebagai warga negara, kamu memiliki hak dan kewajiban yang harus kamu laksanakan secara seimbang. Misalnya, kamu sebagai peserta didik berhak mendapatkan pendidikan, pembelajaran, dan kewajiban yang harus kamu laksanakan yaitu kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh agar hak dan kewajiban yang kamu dapatkan itu dia berjalan seimbang dan terlaksana secara tersistematis. Next. Ya, baik. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Nah, yang tadi sudah disampaikan, kenapa kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu secara seimbang? Karena hak dan kewajiban senantiasa beriringan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita sebagai warga negara. Nah, kita tidak dapat menuntut hak kita saja tanpa menjalankan kewajiban. Contohnya, hak dan kewajiban seorang anak salah satunya yaitu mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Nah, seperti yang sudah Isra sampaikan tadi bahwa dia tidak mendapatkan uang jajan karena dia lupa dengan kewajiban yang akan dia lakukan. Nah, di sini hak tersebut harus diimbangi dengan kewajiban memberi nasihat, membantu pekerjaan di rumah bersama orang tua. Upaya tersebut dia menunjukkan bahwa bentuk keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dia berjalan secara seimbang. Nah, di sini pelaksanaan hak dan kewajiban bagi seorang peserta didik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Nah, di sini Ibu memberikan beberapa contoh. Contohnya di lingkungan sekolah, kamu mendapatkan suasana belajar yang tenang. Nah, hak yang sudah kamu dapat, kamu mendapatkan suasana belajar yang tenang. Maka apa yang harus kamu ciptakan? Apa yang harus kamu wujudkan? Jadi, ketika kamu mau mendapatkan suasana belajar yang tenang, yang damai, yang asik, berarti kamu harus menciptakan lingkungan kamu itu dengan penuh kasih. Kamu menciptakan lingkungan kamu itu dengan tenang, bersih. Maka kamu juga akan mendapatkan pembelajaran, kamu mendapatkan situasi yang menyenangkan dalam pembelajaran kamu di hari itu. Kedua yaitu di lingkungan keluarga.
Kenapa? Sampai di lingkungan keluarga ini kamu berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Nah, salah satu tugas orang tua adalah mereka ingin memastikan kamu itu aman, damai, bahagia dan juga senantiasa menjalankan hidup dengan baik. Karena mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua itu kewajiban yang harus kamu berikan kepada mereka, yaitu apa kamu jalankan, apa yang harus kamu jalankan untuk hak yang sudah kamu dapatkan. Contohnya kamu mendapatkan perlindungan dan keamanan dari orang tua. Kamu harus membantu orang tua, kamu harus memahami bagaimana kondisi orang tua kamu, perekonomian orang tua kamu, maka di situ kamu akan mendapatkan nilai-nilai baik juga, bukan saja jabatan dan kewajiban, tetapi kamu akan mendapatkan nilai-nilai baik juga dari nasihat dan juga perlindungan yang penuh dari kedua orang tua kamu. Nah, di sini ibu juga memberikan satu contoh menjaga kelestarian dan keamanan lingkungan kita. Nah, ya seperti tadi ibu sampaikan di lingkungan sekolah, jika kamu mau mendapatkan suasana belajar yang tenang, maka kamu juga akan harus menciptakan suasana yang tenang, suasana yang damai, rukun dan juga tertib. Kenapa menjaga kelestarian dan keamanan di lingkungan sekitar itu penting? Karena kita hidup bahagia, kita hidup aman, kita hidup tenang, itu juga berpulang kepada kepribadian kita masing-masing. Ada hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang 1945. Ya, kehidupan berbangsa dan negara yang memiliki hak dan kewajiban diatur dalam sebuah konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai jaminan dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia. Hal tersebut menunjukkan bahwa kita warga negara memiliki hak yang sangat dilindungi oleh negara. Nah, kenapa kewajiban dan hak itu harus kita dapat dan kita jalankan? Karena negara sendiri menjamin hak dan kewajiban kita berjalan secara seimbang. Bagaimana kita harus memberikan hak dan kewajiban kita itu harus berjalan seimbang seperti yang diberikan oleh negara kita. Jadi pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualian. Di sini tantangan pemenuhan hak dan kewajiban warga negara. Kondisi negara dapat dirasakan apabila warga negaranya mendukung dan melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak selalu berkaitan dengan kewajiban kita. Keduanya harus selaras dan seimbang. Nah, seperti tadi Ibu jelaskan pada slide kedua atau ketiga itu, bahwa kita harus menjalankan hak dan kewajiban secara beriringan agar dia berjalan secara seimbang. Keduanya harus selaras dan tidak boleh jatuh sebelah. Tidak mungkin orang hanya menuntut haknya saja sedangkan kewajibannya dia abaikan. Berikut. Nah, di sini ada upaya menghormati hak dan kewajiban warga negara. Apabila ingin hidup sehat, kita harus menjaga lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus di sekolah, maka tugas kamu adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, di sini dari materi yang sudah Ibu paparkan, penjelasan yang sudah Ibu berikan, di sini Ibu mau kalian masing-masing melihat atau mendiskusikan secara pribadi ya terkait dengan hak dan kewajiban kalian sebagai seorang peserta didik di lingkungan sekolah, dan materinya akan dipresentasi secara pribadi. Nanti perwakilannya 2 orang saja untuk materi ini, dan nanti Ibu akan memberikan kesimpulan untuk penguatan pengetahuan yang tadi Ibu berikan. Oke, Ibu berikan waktu 5 menit. Ya baik, dengan waktu yang sudah Ibu berikan, sekarang Ibu mau mendengarkan penjelasan dari kalian terkait hak dan kewajiban kalian sebagai peserta didik di lingkungan sekolah. Ibu mau mendengarkan perwakilan dari kalian saja, nanti Ibu akan memberikan penguatan dan kesimpulan terkait materi yang sudah Ibu berikan. Oke, Isra, silakan. Sebelumnya ya Ibu, jadi menurut saya bahwa hak dan kewajiban seorang peserta didik di sekolah terkait hak yang pertama itu siswa itu berhak untuk mendapatkan pendidikan, terkhususnya adalah proses belajar mengajar. Kemudian siswa itu berhak juga mendapatkan pelayanan yang baik. Kemudian siswa itu berhak memakai dan mengelola peralatan di sekolah seperti perpustakaan, lapangan bola voli, lapangan bola kaki, seperti itu. Jadi itu hak. Tentang kewajibannya itu adalah yang
pertama, siswa itu harus wajib menaati seluruh peraturan yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian wajib menjaga atau memelihara ketertiban di sekolah. Kemudian wajib juga menjaga nama baik sekolah. Nah, seperti itu mungkin menurut saya terkait hal dan kewajiban peserta didik di sekolah. Ya, terima kasih Sraf dengan penjelasan yang cukup memuaskan. Penjelasan yang sudah teman kalian paparkan, teman kalian sampaikan, ingat bahwa kita tidak hanya menuntut hak kita saja, tetapi kita harus juga menjalankan kewajiban kita sebagai peserta didik, sebagai seorang anak, sebagai seorang pelajar, sebagai seorang di perguruan tinggi, bahkan sampai seorang orang tua pun dia harus menjalankan hak dan kewajibannya agar hak dan kewajiban yang dijalankan itu dia berjalan selaras, setara dan juga seimbang. Mungkin itu saja materi yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Selamat siang dan shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ya baik. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya belajar di rumah biar nanti ketika ibu masuk kalian juga bisa tidak mengulangi diri tetapi kalian juga memahami materi yang ibu sampaikan. Oke. Ya, selamat siang anak-anak. Selamat siang.